down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membuat landing jurnal mata kuliah Public Speaking pertemuan ke-11. Di pertemuan ke-11 ini, seperti biasa, kita diawali dengan penampilan public speaking dari 3 mahasiswa. Ketiga mahasiswa ini rata-rata bukan menampilkan sebuah materi, tapi mereka maju sebagai motivator atau mereka maju menceritakan kehidupannya, menceritakan keluh kesahnya. Kemudian ada satu orang yang juga menceritakan tentang keluh kesahnya. Nah, lucunya satu orang ini bicara bahwa dia adalah seorang yang multi talent. Dia bisa segalanya tapi dia nggak jago seperti itu. Terus dia pun menceritakan dia adalah orang yang bisa edit, kemudian bisa membuat makalah, pokoknya bisa membuat tugas-tugas. Dia sering diandalkan oleh temannya untuk menjadi joki tugas teman. Dan lucunya dia tuh maju ke depan. Mungkin dia menjadi seorang motivator atau hanya storytelling tentang kehidupannya, tapi ada sisi lucunya, dia memperlihatkan kesombongannya karena dia adalah seorang yang multi talent, bisa pindah dalam segala hal, tapi enggak bisa dalam segala hal tapi enggak jago teman-teman. Nah, setelah kita melihat penampilan dari tiga mahasiswa itu, akhirnya kita lanjut ke presentasi kelompok 1. Tapi Pak Adi menawarkan kepada kelompok 1 untuk ada yang maju dan mengaji. Jadi artinya ketika kelompok 1 ini maju, ada perwakilan yang maju dan di sana penampilannya adalah ngaji kita, mereka nggak perlu untuk menyampaikan materi yang sudah mereka buat, materi tentang public speaking ini. Nah, kemudian akhirnya ada satu orang yang maju untuk menampilkan atau untuk ada seorang yang maju untuk mengajak ngaji. Dari sana kita disuruh untuk bertanya apa yang kalian masih bingung tentang fikih, kemudian tentang waris. Dari kita tuh saling bertanya dan dijawab oleh satu mahasiswa tersebut. Nah, setelah itu kita lanjut ke materi dan pada akhirnya ternyata kita tetap melaksanakan presentasi kelompok 1 teman-teman. Tapi memang kalau misalkan materi ini tidak dilewatkan, gak seru teman-teman karena materi ini sangat penting. Oke, daripada teman-teman penasaran materi seperti apa, langsung aja kita bahas materi ini. Materi ini membahas tentang mentalitas dan teknik komunikasi untuk pembicara handal. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang persiapan mental dan pengetahuan. Persiapan mental yang pertama yang harus kita persiapkan yaitu latihan pertamasan untuk menenangkan diri, kemudian visualisasi keberhasilan sebelum tampil, dan berbicara dengan penuh kesadaran terhadap tubuh yang pada artinya yaitu memperlihatkan postur, ekspresi, dan wajah. Yang selanjutnya kita membahas tentang persiapan pengetahuan. Pertama, persiapan pengetahuan harus mencakup penguasaan materi yang disampaikan oleh kita. Selanjutnya, kemampuan menyusun informasi agar mudah dipahami oleh audiens. Karena ketika sebuah materi tidak dimengerti oleh audiens, itu adalah hal yang cuma-cuma bagi kita seorang pembicara. Kemudian kita membahas tentang performa bahasa. Performa bahasa ini mencakup yaitu tentang pilihan kata, kemudian struktur kalimat, intonasi suara, dan gaya bahasa. Selanjutnya ada yang namanya komunikasi verbal. Ini emang udah gak asing dan ini adalah hal yang dasar menurut teman-teman. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang disampaikan melalui bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi ini lebih dominan karena ide dan informasi lebih mudah disampaikan dan dipahami.
melalui bahasa, misalnya berbicara lewat telepon atau menulis surat. Kemudian selanjutnya ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam hidup nyata, komunikasi nonverbal jauh lebih baik daripada dengan komunikasi verbal. Kemudian, ada ciri-ciri komunikasi nonverbal. Yang pertama, tidak menggunakan bahasa lisan atau tulisan. Kemudian, menyampaikan emosi, sikap, atau hubungan antar individu. Selanjutnya, sering terjadi secara spontan dan tidak disadari, dan dapat memperkuat, menggantikan, atau bertangan dengan pesan verbal. Fungsi komunikasi nonverbal yaitu untuk mengungkapkan perasaan yang sulit diucapkan dengan kata-kata. Oke, mungkin cukup sampai di situ materi dari pertemuan ke-11. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.